Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel M Agustian. Oke, kali ini sebelum dimulai, silahkan teman-teman semua subscribe apabila belum subscribe, like, dan bila perlu komen dan share sebanyak-banyaknya. Oke, setelah sekian lama saya tidak muncul di YouTube dan tidak mengupload. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang waspada varian baru pada virus COVID-19 atau yang baru-baru ini banyak sekali terjadi kasus positif di Indonesia terutama ya. Varian baru COVID-19 yang merabak di Indonesia. Beberapa pekan terakhir ini Indonesia digemparkan dengan kasus COVID-19 varian baru yaitu varian Delta atau B1617.2. Kejadian kasus positif COVID-19 di Indonesia menurut data Kemenkes per tanggal 17 Juni 2021 mencapai 12.624 kasus per hari. Dan bahaya dari virus tersebut itu dapat menyebar 3 kali lebih cepat atau 3 kali lebih cepat untuk menular ke tubuh dibandingkan varian-varian sebelumnya. Terutama varian Delta itu bisa meningkatkan resiko 2,61 kali pasien mengalami rawat inap di rumah sakit dan 1,67 kali bisa meningkatkan pasien dirawat di ruang khusus atau ruang gawat darurat. Untuk gejala yang dialami pada COVID-19 varian Delta itu merupakan yang pertama demam di atas 37,5, kemudian yang kedua sesak nafas, yang ketiga kelelahan, kemudian nyeri otot, sakit kepala, hilangnya rasa atau bau, anosmia. Itu bisa dibilang anosmia. Jadi kita tidak bisa merasakan bau ataupun rasa-rasa makanan ya. Kemudian sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau pilek, mual muntah, dan diare. Penyebab semua itu tentu bahaya ya apabila tidak segera ditangani. Kemudian bagaimana sih untuk cara mencegah agar varian terbaru dari COVID-19 ini tidak menyerang atau tidak menular atau mencegah lah istilahnya, untuk mencegah. Yang pertama itu kita perketat yang namanya protokol kesehatan. Pasti kita tahu semua sejak munculnya COVID-19 ini kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, dari ketiga hal tersebut dapat memutus rantai penularan COVID-19 dan bahkan mengurangi resiko penularan penyakit tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus COVID-19, pemerintah telah menganjurkan kita untuk melaksanakan vaksin, yang dimana salah satunya adalah vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang terbukti masih efektif dalam pencegahan COVID-19 tersebut. Vaksin Sinovac memanfaatkan virus SARS-CoV-19 yang telah dimatikan atau inactivated untuk memicu respon imun. Kemudian menurut WHO menyebut vaksin ini dinilai lebih efisien mencegah 51
kasus COVID yang bergejala pada orang yang berusia 18 tahun ke atas. Menurut riset yang dilakukan di Indonesia, menunjukkan efektivitas vaksin Sinovac mencapai 65%. Kemudian yang kedua adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin ini mengandung virus hidup virus adenohidup atau adenovirus yang telah dimodifikasi sebagai pengirim protein khusus. Protein ini akan menginstruksikan sel tubuh untuk memproduksi sebagian kecil dari virus corona yang memicu respon imun. Menurut WHO, vaksin AstraZeneca itu mempunyai efektivitas 63,09%. Kemudian, vaksin AstraZeneca sudah dinyatakan aman dan telah digunakan lebih dari 70 negara di dunia seperti Inggris, Jerman, Prancis, Singapura, serta Indonesia. Pada 22 Februari 2021, vaksin ini telah mendapat emergency use listing dari WHO pada 15 Januari 2021. Tingkat efektivitas vaksin terbaik didapatkan pada interval atau pemberian vaksin 12 minggu sebesar 79%. Jadi untuk vaksin AstraZeneca ini untuk tahap pemberiannya itu paling baik 12 minggu. Itu mempunyai efektivitas 79%. Kemudian apa saja sih yang dialami setelah atau reaksi yang biasanya timbul setelah dilakukan vaksin? Yang pertama itu biasanya nyeri atau kemerahan di area vaksin, di area yang disuntikkan vaksin. Kemudian demam, kemudian sakit kepala, lelah, mengantuk, dan mudah lapar. Tapi kita tidak perlu panik apabila ada gejala-gejala tersebut. Yang harus kita lakukan adalah tetap tenang yang pertama. Yang kedua, kompres air dingin jika terjadi nyeri, bengkak, kemerahan pada area yang disuntikkan. Kemudian kompres air hangat, perbanyak minum air putih, dan istirahat cukup jika mengalami demam. Apabila demam tidak kunjung turun, itu bisa untuk minum obat. Kemudian laporkan semua reaksi atau keluhan kepada petugas kesehatan atau dokter. Oke. Kemudian bagaimana program vaksinasi bagi penyintas COVID-19? Penyintas atau orang yang sembuh dari COVID-19 diperbolehkan untuk menerima vaksinasi dengan catatan suntikan vaksin 3 bulan setelah sembuh. Mengapa harus menunggu 3 bulan? Karena dalam waktu 3 bulan di dalam tubuh manusia akan terbentuk kekebalan atau antibodi yang dialami proses infeksi COVID-19. Setelah 3 bulan, antibodi menurun sehingga disarankan untuk melakukan vaksinasi. Kemudian bila setelah penyuntikan dosis vaksin yang pertama kemudian terinfeksi COVID-19, lalu kapan dosis kedua yang bisa diberikan? Menurut rekomendasi dari PAPDI dan ITAGI, pemberian vaksin dosis kedua dapat dilakukan 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Selama program vaksinasi COVID-19 ini berlangsung, hanya ditemukan reaksi ringan seperti mengantuk, nyeri otot, demam, lemas. Hingga saat ini tidak ada kasus yang meninggal karena vaksinasi COVID-19. Dari hasil investigasi atas dugaan kematian akibat vaksinasi Sinovac dan AstraZeneca menunjukkan tidak terkait dengan vaksinasi, melainkan faktor penyakit lain yang diderita, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah,
gangguan fungsi ginjal, diabetes mellitus, hipertensi yang tidak terkontrol. Oke, mungkin itu saja ya terkait dengan vaksinasi. Jangan lupa kita tetap lakukan protokol kesehatan, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih. Oke. Demikian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang atau ada salahnya mohon dikoreksi. Dan untuk selanjutnya konten apa yang bisa saya buat, bisa tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.